Kalau saya sih suka aja ke keseluruhan di ikan arwana yang super rare. Terutama kalau dapat gen yang bagus kan cepet banget dia merahnya. Kenalkan, nama saya Ervianto, saya dari Pasekan Keji Muntilan. Usaha saya Songo Arwana Muntilan. Awal mula ini sebenarnya dari hobi ya Mas ya. Waktu itu tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah inget ya. Itu saya main ke tempat tetangga habis sholat tarawih waktu itu pas Ramadan kayaknya. Dia punya arwana silver 2 ekor. Terus saya duduk di depan akuarium kok, lihat kok daya renangnya bagus. Nah, terus dari situ nonton-nonton di YouTube soal arwana, lama-lama tertarik lah itu. Terus saya langsung bikin akuarium dan sebagainya tanpa punya ilmu untuk filtrasi air. Dan sebelum saya cari ikan, saya nyari ilmu dulu di filtrasi air, itu cuman via YouTube lagi. Ternyata yang pertama kali, yang paling vital itu ternyata di kesehatan air dulu, biar ikan nggak gampang sakit, biar ikan nggak gampang stres. Gimana cara ngolah airnya, kadar pH-nya, kadar TDS-nya gimana gitu. Jadi awal-awal saya belajar itu dulu sampai berapa ya, 1 bulanan apa itu baru saya berani untuk nyari ikan. Waktu itu ikan awal-awal saya mau nyari ikan arwana silver, cuman berubah pikiran, akhirnya saya ambil yang jenis golden red, itu ikan pertama arwana saya. Nah, saya belajar dari situ, keeping golden red selama hampir 2 tahun lah, main golden red terus. Akhirnya di tahun ketiga ada sedikit rezeki, beranikan untuk beli bibitan arwana super red. Itu cuman beli 1 awalnya. Awal cuman penasaran, saya keeping super red dari ukur 18 cm, kira-kira nanti sampai 40 cm itu bisa jadi merah nggak ya ini ikan, soalnya kan super red gitu loh Mas. Super red kan kalau orang taunya kan tetap harus merah, padahal kan ternyata kecilnya enggak. Terus untuk mengolah ikan itu jadi merah, warnanya jadi bagus, ternyata banyak banget pengorbanan, banyak banget progres yang harus dilakukan, termasuk pakan, lampu, listrik, itu juga. Paling utama kondisi air lah yang menarik itu. Kalau saya sih suka aja ke keseluruhan di ikan arwana yang super rare, terutama kalau dapat gen yang bagus kan cepet banget dia merahnya. Mungkin kita progres cuman 2 bulan 3 bulan warna udah keluar bagus gitu loh. Cuman kalau pas dapet gen yang jelek, nah itu paling susah di situ. Kita progres gimana pun warna nggak naik-naik, ya udah, itu biasanya bikin stres di situ. Kalau untuk dari segi warna itu kan menurut saya paling besar pengaruhnya itu di gen dulu Mas, gen garis keturunannya. Tuh, kalau emang gennya indukannya bagus, itu tinggal ngolah pakannya aja. Kalau pakan untuk warna biasanya kita pakai udang panami, kalau enggak udang beku. Cuman kalau saya lebih suka pakai udang panami, walaupun sedikit mahal sih. Terus kalau untuk pembentukan tulang-tulang terus bodi ikan,
Itu saya pakai anakan kodok, dua jenis pakan itu sih kalau di sini. Kalau untuk ukur 22 cm itu sulit mas membedakannya mas. Itu kalau jenengan bisa membedakan kalau udah mulai keeping di situ udah lama. Cuman kalau untuk awal-awal, untuk pemula biasanya kan nyarinya yang penting murah dulu, super red tapi yang penting murah. Cuman nanti efek kedepannya ikan itu makin gede makin jelek, itu yang saya rasakan awal-awal dulu main arwana di arwana super red gitu loh. Terus lagi pengen tak besarin, ternyata lama-lama ini kan makin ngebosenin gitu loh mas. Jadi akhirnya kan dari situ saya belajar, saya main ke kalau ada kontes arwana di Jogja atau di Semarang itu saya main, lihat ikan yang bagus itu yang seperti apa, terus tanya-tanya sama sesepuh-sesepuh yang udah main arwana udah puluhan tahun gitu. Kalau perawatan harian itu mungkin cuman kasih pakan, kalau pagi jadwal pagi itu udang, kalau malam anakan kodok, biasanya seperti itu mas. Kalau untuk pergantian air itu 3 hari sekali untuk akuarium yang filtrasi top filter, terus untuk yang filtrasi subfilter besar ini 10 akuarium jadi satu filtrasi, itu biasanya cuman di bagian filtrasinya aja, nggak ngurah di akuariumnya gitu loh. Jadi lebih simpel penanganannya. Cuman kalau untuk top filter emang harus dikuras dari satu persatu. Filtrasi di sini saya pakai 3 cara, ada yang pakai subfilter bawah, ada yang pakai ini ada yang pakai 10 akuarium ini pakai bak filter. Di belakang akuarium itu ada kolam beton ukuran sekitar 2,5 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter lah, itu untuk filtrasi 10 akuarium jadi satu di situ. Kalau yang saya pakai ini ukuran 120, lebar 60, tinggi 60, cuman isi airnya cuman 42 cm. Yang di sini rata-rata ikan udah besar gitu loh mas. Kalau ikan yang mulai keeping, yang mulai ikan 18 cm itu di Songo Arwana Semarang itu ada bak fiber, itu ukuran 2,40 meter, kedalamannya 1,20 meter kalau nggak salah, itu lebarnya 1,20 meter juga. Itu khusus untuk pembesaran di situ. Sebenarnya Songo Arwana itu awalnya itu Songo Koi. Itu yang punya itu teman saya orang Semarang. Terus kenapa dikasih nama Songo? Karena letaknya rumah dia itu di daerah Gedung Songo Semarang. Yang pertama itu. Terus dia beralih main ke arwana super red, sekarang jadi namanya Songo Arwana. Cuman kenapa saya yang di sini juga pakai nama itu? Karena menurut saya Songo itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan angka 9, angka sempurna, menurut saya seperti itu. Ada filosofinya. Saya juga karena emang suka sama Wali Songo. Kalau masalah lampu emang vital mas di super red, karena itu juga untuk memprogres warna ikan ini sendiri ya. Sebenarnya kalau lampu sih jenisnya banyak, mau pakai yang mana. Cuman kalau di sini itu pakai yang ini lampu yang ada kandungannya UVA UVB, itu karena untuk memproses warna awal si ikan ini biar warnanya cepat keluar gitu loh. Masalah itu kan tergantung ininya ya mas ya, karakter ikan. Ada yang cepat keluar warna merahnya, ada yang harus diproses dulu pakai lampu tanning gitu. Kalau ini sih kalau masalah merahnya, ada yang merah agak kekuningan, ada yang merah darah kalau orang bilang, itu biasanya di base-nya si ikan itu. Base ikan itu warna sisik dasar ikan itu apa itu, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang emas gitu loh. Enggak, itu enggak ngaruh dari indukan. Biasanya kan satu indukan enggak seragam semua karena emang karakternya seperti itu. Kendala di awal sebenarnya banyak mas, dari segi pengiriman dan sebagainya. Pernah waktu itu saya beli ikan, waktu itu di Kalimantan ya, beli ikan sekitar berapa itu, 35 ekor, itu yang sampai sini yang mati itu sekitar 15 kalau nggak 18 ekor. Tapi alhamdulillahnya sama petaninya yang dari Kalimantan diganti gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau mau cari ikan via online,
nyari yang garansi hidup sampai ke tangan customer. Kalau saran saya sih seperti itu gitu. Karena mengantisipasikan ini ikan lumayan mahal menurut saya. Ya resiko terbesar kan kematian ya. Kita main makhluk hidup, soalnya mungkin kendalanya mungkin kalau ikan lagi stres, nggak mau makan, terus ada jamur. Nah, itu kita pengobatannya untuk awalnya mungkin cuman pakai garam ikan, kalau nggak pakai rebusan daun ketapang. Kalau saya sih di sini awal untuk pengobatan pertama cuman pakai itu. Kalau pakai itu udah sembuh ya udah, nggak usah pakai obat kimia kalau saya. Soalnya kalau pakai obat kimia takutnya takaran dosisnya terlalu berlebih, nanti kan malah mati. Biasanya indikasi awal itu ikan agak susah makan, terus kurang agresif. Itu biasanya untuk gejala paling awal seperti itu, Mas. Cuman kalau untuk jenis jamur kan banyak jamur, ada kutu jarum, ada jamur kapas, ada jamur hitam, ada yang paling mengerikan itu kalau kena bisik nanas atau kembang sisik, kalau bahasa luarnya dropsy. Di sini kita per akuarium itu satu ikan arwana, terus ada tank mate-nya. Biasanya tank mate atau ikan pembantu itu membantu ikan buat bersih-bersih atau membantu naikin mental si arwananya sendiri. Itu biasanya kalau untuk naikin mental itu kita pakai tank mate Oscar. Terus untuk bersih-bersih di lumut di kaca itu biasanya kalau nggak pakai red fang, atau kalau nggak yang versi murahnya itu pakai kaviar biasa. Saya lihat di kontes-kontes yang kemarin terbaru itu di Jogja, di Sleman City Hall, itu yang pasti dari bentuk tubuh, terus kecerahan warna, terus kerapian mulut, kerapian sisik, terus daya renangnya seperti apa, biasanya seperti itu, Mas, yang dinilai oleh mereka para juri. Di bawah 40 biasanya itu udah kelihatan ini mana ikan bagus, ini enggak, biasanya gitu. Untuk manajemen air kita tampung dulu di toren itu 2-3 hari, ya nanti baru buat ganti air yang di akuarium. Itu pun untuk penggantian air untuk satu akuarium, kalau di sini biasanya cuma 30%, nggak berani di atas 30% karena takutnya nanti ikannya malah jadi stres gitu, Mas. Pemasaran yang kami lakukan itu rata-rata ke Jogja, ada juga yang ke Purworejo, ada yang ke Semarang sendiri. Kemarin itu ngirim ke Makassar ada. Cuman banyak sih, Mas, kita jangkauan pasar kan nggak harus di daerah sini ya, soalnya kan zaman sekarang zaman digital kan, kita jual apapun via online kan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kita pakai Facebook Songo Arwana, Songo Arwana Semarang, ada Songo Arwana Muntilan, sama story WA, udah cuman pakai itu. Kalau untuk hasil dari usaha ini sebenarnya saya sendiri sampai sekarang belum pernah mengambil untuk kebutuhan pribadi saya, entah itu beli motor atau handphone atau apalah. Soalnya kan ini berangkat juga dari hobi, dari saya suka dulu ya. Terus hasil dari ikan ya selama ini masih saya kembalikan ke ikan, entah itu buat beli nambah akuarium, atau buat beli ikan lagi, atau buat beli mesin, atau buat beli lampu. Yang pasti yang dari ikan sementara ini saya kembalikan ke ikan. Kalau di sini apa adanya, Mas, sebenarnya apa adanya itu ya, ikan cacat kita bilang cacat, ikan bagus kita bilang bagus gitu loh. Terus di sini semua udah saya chip ya, Mas ya, cuman kita pakai yang chip luar, nggak chip tanam di dalam ikan, karena customer kan pasti nggak punya scanner chip. Nah, jadi biar tahu, oh ini ada chipnya di mana ya, ditempel di sertifikat biasanya kayak gitu. Yang memotivasi saya bisa sampai sejauh ini karena saya nggak pernah bosen lihat ikan arwana ini, Mas. Yang pertama sih itu, saya nggak mulu-mulu saya pengen punya ikan yang juara, itu enggak. Yang pasti saya masih bisa menyalurkan hobi ke ikan arwana ini tanpa mengganggu keuangan keluarga. Ya mau nggak mau kan saya harus jualan juga gitu loh, Mas. Jadi dari hasil jualan itu juga cuma saya kembalikan ke ikan untuk operasional ikan, untuk teman-teman yang
ikut ngerawat ikan ini. Bagi teman-teman yang di daerah Magelang, Jogja khususnya, kalau mau nyari super red arwana yang kualitas bagus. Terus kalau untuk teman-teman yang pengen custom akuarium untuk keeping arwana, kita juga bisa custom di sini, juga bisa menghubungi nomor WA saya di 082 134 670 924. Terima kasih untuk tim dari Jejak Rezeki sudah main-main ke sini untuk meliput ya kegiatan kita yang saat ini. Terima kasih, Jejak Rezeki, mantap.